Ini tempatnya ya? Rumah kontrakan yang sederhana. Katanya Dimas tinggal di situ. Kita ketok pintunya beberapa kali. Assalamualaikum. Dibukalah pintu itu. Yang keluar seorang perempuan. Isi Mbak. Iya, dengan siapa? Saya mau cari Mas Dimas. Benar di sini rumahnya Mbak? Mas Dimas? Iya benar. Enggak, saya Mandala Mbak. Ya Mbak, ini siapanya Mas Dimas? Bisa ngobrol sebentar Mas? Mohon maaf, ini Mas Dimasnya ada? Nggak ada. Enggak ada? Iya. Udah berapa lama nggak pulang ke rumah? Udah 2 minggu, udah nggak pulang ke rumah, nggak tahu kemana. 2 minggu nggak pulang ke rumah? Iya. Mbak, Iya. betul Mbak istrinya Dimas? Iya, saya betul. Saya istrinya Mas Dimas. Udah berapa lama Mbak nikah sama Mas Dimas? Saya sudah 2 tahun menikah dengan dia. Pak, jadi gini, selama ini Mas Dimas itu deket sama Anggi. Ya, selama ini Mas Dimas ngakunya dia masih bujang, dia belum punya istri, kerja di sebuah perusahaan. Nggak bisa deh. Maksudnya apa? Suami saya selingkuh begitu sama perempuan ini? Istrinya kaget, nggak percaya kalau Dimas seperti itu. Anggi nggak kuat, kemudian dia masuk ke mobil, dia nangis di situ. Jadi kita semua di sini cuman mau kepastian, Mbak. Kalau emang ternyata Mas Dimas sudah nikah dan masih berhubungan sama Mbak, ya kita ikhlas sudah. Kita akan sarankan sama Anggi untuk jauh-jauh dari Mas Dimas. Sekarang saya mau ketemu sama perempuan itu. Mana perempuan itu? Udah kecewa di situ, istrinya kelihatan banget tekanan batin. Akhirnya istrinya ini nekat mau ketemu sama Anggi. Mana perempuan itu? Mbak, udah Mbak, cukup. Mbak, udah, Mbak. Kamu tuh kegateran kan sama suami saya kan? Dimas itu ngakunya single Mbak, aku nggak tahu apa-apa. Mbak nggak bisa nuduh aku gitu aja dong. Anggi dimaki-maki, seakan-akan Anggi ini yang salah. Anggi ini kan nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dia ini cuma korban. Aku minta maaf, aku nggak bermaksud buat merusak rumah tangga Mbak. Sakit mas, saya sebagai istri mas sakit. Saya juga sakit Mbak. 1 tahun saya ngejalanin hubungan sama Dimas. Dan ternyata dia juga udah punya istri, saya nggak tahu apa-apa. Sampai nangis Anggi di situ minta maaf. Karena dia memang nggak tahu kalau Dimas ini udah nikah. Aku minta maaf ya Mbak ya. Aku nggak bermaksud Mbak. Kita tuh sama-sama korban di sini. Ya mungkin sebagai seorang perempuan ikut tersentuh dengan apa yang dihadapin sama Anggi. Tapi ternyata gue pikir baikan. Malah didorong jatuh Anggi ini. Udah pergi sama saya, pergi dari rumah saya, nggak mau, pergi. Pas kita mau nolongin Anggi di situ, tiba-tiba kru kita ngasih tahu. Pergi semuanya. Apaan? Itu tuh, dia diculik. Kenapa? Kenapa? Kapan? Ingat kejadian waktu tadi, pulang dari rumah orang tuanya Dimas. Waktu kita pulang ke rumah, kita diikutin sama mobil. Nah mobil ternyata mobil itu adalah mobil preman tadi. Ada apa? Itu preman yang tadi. Mobil. Ada apa? Ada yang lihat ya tadi preman tadi ngapain? Nangkep siapa tadi? Suaminya itu kayaknya suaminya. Suaminya Mbak Ruri. Iya, siapa Dimas. Berarti Dimas nih tadinya mau pulang tapi diculik sama 2 preman itu. Berarti 2 preman ini ngikutin kita. Dimas yang diculik. Dimas! Ya, beneran! Buruan. Tim berusaha ngejar ya, di mana keberadaannya Dimas. Sampai akhirnya menuju ke Parung.
Tim ngasih tahu. Ya ini kita masih terus melakukan pencarian ya, menurut informasi dari tim kita katanya suruh lurus di sana karena terakhir mereka ngikutin tak. Loh, itu bukan. Ayo Pak, buruan, bantuin. Astagfirullahaladzim, itu dihajar habis sampai. Dimas digebukin di situ, dipaksa di situ untuk bayar hutangnya, untuk berusaha ngikutin keinginan mereka. Tim bantuin semuanya. Wah, apa-apaan ini, Wah, boleh polisi lo ini. Lo tanggung jawab lo. Nggak bayar utang teman. Tapi korban lo, coba lo lihat. Pak, udah panggil security. Sempet ribut sama preman-preman itu. Sampai akhirnya kita ancam mereka mau kita laporkan ke kepolisian. Kabur mereka ketakutan. Ya tahu keluarga lo. Panggil polisi. Ayo, polisinya udah mau datang. Panggil polisi. Dimas. Apa Mas? Apa ke rumah sakit aja ini ya? Ayo. Hah? Lu nggak tahu diri banget tau nggak sih? Wah, bener aku mah. Lu tuh hidup udah enak lo bikin susah tau nggak? Lu udah begini lo selingkuh lagi nih. Lo lihat ini perempuan nih, lo lihat sifat lo kan? Enggak. Ini bukan Gua Dimas, nggak kenal sama dia. Ini Dimas yang Enggak. selama ini sama lu kan? Bukan yang ini Dimas. Ini suami Mbak? Enggak, ini suami saya. Dimas. Iya, Dimas Purwanto. Iya. Loh, kaget kita semua di situ. Bukan ini ternyata. Nah terus siapa Dimas ini? Kenapa semua mengarah cerita ke dia? Tapi kok ngakunya kerja di tempat dia kerja, di perusahaan itu yang disegel itu. Kenal nggak sama orang ini? Coba lihat, kenal nggak? Dimas. Ini Ipul. Dia supir saya dulu. Namanya Dimas kan, Mas? Bukan, gua Dimas. Dia Ipul, supir Ipul. pribadi saya. Coba yang mungkin yang fotonya pernah dilihat. Ini apa? Dia punya mobil. Ini sering dibawa Itu sama mobil saya. Memang dia sering pakai mobil saya untuk urusan pribadi. Karena saya percaya sama dia. Baru kebongkar semuanya di situ. Orang yang selama ini deket sama Anggi dan ngaku-ngaku Dimas itu namanya Ipul. Sekarang Ipul di mana, Mas? Terakhir, sebelum gua pecat, dia pulang kampung ke rumah orang tua dia. Ke rumah orang tuanya? Bener, Di Mas. mana rumah orang tuanya? Kurang paham alamatnya di mana. Yang jelas, semua formulir karyawan ada di rumah. Kita minta tolong sama Pak Dimas. Pak Dimas bilang dia akan coba bantu kita. Dia minta beberapa hari untuk cari informasi di mana keberadaannya. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku. Percuma dong, aku udah bela-belain dia di depan bapak aku sampai aku ribut sama bapak aku sendiri, Kak. 1 tahun aku dibohongin sama dia. Aku kira dia bos. Dia cuma kasih harapan palsu ke aku. Bohong, semuanya bohong. Aku ternyata tak satu janjimu terbukti. Aku harus ketemu dia, Mas. Aku mau ketemu dia, Mas. Anggi, tapi untuk apa lagi gitu loh? Dia kan udah jelas-jelas bohong. Namanya aja kamu nggak tahu aslinya Aku siapa. harus denger dari ucapan dia sendiri penjelasannya itu apa. Ngebohongin aku sampai sebegitunya, Kak. Nanti kita pikirin aja dulu ya. Ya, mendingan kita pulang dulu. Yuk kita tenangin dia. Istirahat dulu aja ya. Ini udah malam. Yuk kita istirahat dulu. Menahan sesakit ini. Beberapa hari kemudian, kita dikasih kabar sama Pak Dimas. Tim di SMS alamat tempat tinggalnya Ipul sekaligus alamat orang tuanya Ipul. Pak, maaf Pak. Ini rumahnya Ipul, Pak. Kita sampai di sana, kita bingung. Ini kok ada orang tua. Bapak tua itu bukannya ngejawab pertanyaan kita, tapi dia kayak orang ketakutan. Ya, tapi ini benar rumahnya itu, Mas. Di sini nggak aman, Pak. Terus bentar lagi kita diserang, Pak. Ayo ikut, ayo, Pak. Ayo, Pak. Kapan sih, Pak? Tidak mau.
Tiba-tiba bapak itu kemudian pergi lari menuju ke jalan raya. Nah untungnya ada tetangganya di situ berusaha nenangin dia. Ini kenapa sih? Enggak, Ipul nggak hilang. Ipul di sawah. Ini bapaknya Ipul. Iya benar Mbak. Ini bapaknya Ipul. Ini kenapa ini Mas? Ya semenjak Ipul merantau ke Jakarta, jadi dia sering hidup sendiri. Kita sebagai warga yang bantu Mbak. Bapaknya pikun, seperti orang stres katanya. Kasihan ini bokapnya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Nah kita tanya di mana Ipul? Nah, infonya ini Ipul bener yang kita cari coba. Yang ini bukan Pak? Iya benar, ini Ipul Mbak. Bener Ipul ini? Benar. Ini Ini Ipul anak Pak Marwan. Iya. Oke, terus sekarang gimana? Sekarang Ipul lagi di sawah. Ipul kerja di sawah setiap hari. Ya kalau nggak percaya Mbak, lihat aja tuh di sono. Ayo kita masuk ke Ayo sawah, udah Pak ya, Pak kita permisi dulu Pak ya. Buru-buru dia menuju ke sawah itu. Sepanjang perjalanan menuju sawah, gue sama Reni berusaha untuk nenangin Anggi. Semakin penasaran di situ Anggi. Begitu sampai tempat persawahan, dia langsung turun dari mobil, dia bergegas jalan kaki di situ menuju ke tempatnya Ipul. Itu dia Mas. Hah? Gimana? Bener itu orangnya? Itu. Hei, berhenti lo! Ini kelihatan mukanya Ipul kaget ngelihat Anggi ada di tempat itu. Apa-apaan lu? Kecil lu ya? Lu tanggung jawab dong! Tanggung jawab apaan? Yuk kamu bisa di sini Singgi. Bukannya nyelesain masalah malah kabur. Ini emang cowok nggak mau tanggung jawab ini. Mau kemana lo? Kemana aja lo selama ini? Biar gue jelasin dulu Gi. Kamu udah jelasin aku dulu gak? Apa mau ngejelasin apa? Karena aku miskin. Aku ini miskin Gi. Tapi kan gak mesti lo bohong kayak gitu. Gak mesti lo pergi. Karena aku malu ketemu sama orang tua kamu. Aku gak punya apa-apa. Apa yang aku punya? Bapakku cuma mantan buruh. Sekarang lagi sakitan. Dimarahin Ipul ini. Ngasih harapan kosong, ngasih janji-janji kosong. Mana janji kamu? Katanya kamu mau nikahin aku. Iya. Kamu tega, keluarga aku udah pada nungguin di rumah aku. Buat kamu ngelamar aku, kamu katanya mau datang sama orang tua. Iya aku tahu. Kamu pergi sampai sekarang, kamu kan tahu aku lagi hamil anak kamu. Ku pikir ini hanya Ternyata Anggi ini sudah menyerahkan semuanya. Kita semua baru tahu kalau ternyata Anggi ini hamil anaknya Ipul. Pantesan dia marah banget, dia kecewa banget, dia benci banget sama Ipul. Pembohong, kamu tuh pembohong. Kasih aku kesempatan satu kali lagi aja. Aku ada alasan. Enggak, kamu pembohong. Aku nggak mau hidup sama pembohong. Lebih baik aku besarin bayi ini sendiri daripada punya bapak kayak kamu. mungkin ini semua Kasih aku satu. Enggak! aku yang terlalu lama jauh darimu. Begitu tahu kalau Anggi ini hamil, Ipul minta maaf di situ. Dia janji dia nggak akan ngulangin lagi. Dia janji dia akan menafkahin Anggi dan juga anaknya. Anggi udah sakit hati. Dia udah merasa bersalah sama kedua orang tuanya. Juga mengecewakan anak yang ada dalam kandungannya. Nangis dia situ. Lepas nggak? Sita. Gue nggak mau kenal lagi sama lo ya. Biar aku bertanggung jawabin Gi. Nggak, gue nggak butuh tanggung jawab lo. Udah. Pergi lo, gue benci sama lo. Lu pergi dari sini. Ya daripada gue kasar malu lo. Biarin saya kasih Dia nggak mau malu. satu kesempatan lagi Mas. Biar saya buktiin apa yang selalu saya buktiin biar dia percaya. Kasih waktu dia untuk mikirin semuanya. Ya, dia lagi hamil. Dia sensitif. Gue hancur sekarang berantakan. Maaf Gi. Gue benci, gue gak mau liat muka lo lagi ya. Gue gak bakal mau liat muka lo lagi. Mungkin ini semua salahku yang terlalu Penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Namanya orang tua pasti ingin melihat anaknya punya masa depan yang cerah. Begitu juga dengan orang tuanya Anggi. Tapi Angginya ternyata terpesona sama
Ipung bohong sana kemari. Walaupun nggak jelas asal usulnya, tapi Anggi ini percaya. Jangan pernah percaya sama orang yang baru kita kenal. Pergi lo, pergi! Pergi lo!